Jadi Allah meliputi makhluk, meliputi manusia ilmu, wa qudratan dan kekuasaan. Artinya tidak ada satupun kekuasaan makhluk yang lepas dari kekuasaan Allah. Wa basaran, sam'an pendengaran, wa basaran penglihatan. Tak ada satupun makhluk yang tak Allah dengar, tak Allah lihat. Wa tadbiran, pengaturan, tadbiran dan pengaturan. Allah yang mengotak-ngatik semua makhluk takdirnya. Wa sultanan dan kekuasaan. Wa ghaira dzalik, dan selain itu mimma yaqtadihi, dari segala apa-apa yang dituntut oleh rububiyah Allah. Rububiyah ini maknanya Allah yang mencipta, Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur. Tidak ada satupun makhluk yang tidak Allah ciptakan. Ketika telah Allah ciptakan, tidak ada satupun makhluk yang tidak Allah punyai. Ketika Allah punyai, tidak ada satupun makhluk yang tidak Allah urus. Apapun makhluk, makro yang paling besar atau mikro atau yang kecil, ma'ului disertai ketinggiannya. Jadi Allah tetap tinggi, bukan berarti Allah libur. Allah tetap tinggi. Ala arsyihi, Allah di atas arasnya. Fauqa jami'i khalqi, di atas semua makhluknya. Saya ulang ilustrasi. Kita bayangkan sebuah bola kecil. Berapa lebih besar bola kecil? Bola kecil ini ibarat bumi. Bumi ini punya poros di tengah. 7 lapis bumi. Berapa kadar lapisnya kita nggak tahu. Kita berada di sini di atas bumi ini, semua manusia. Kita makhluk yang diciptakan dengan bumi. Tadi ketika saya jalan kemari mau masuk ke sawah ini, saya ingat dingin ya. Saya tengok ke atas, telah mulai matahari tampak. Hari dingin. Tapi kenapa orang yang di luar angkasa, tadinya pesawat ulang-alik itu kapsul, di luar angkasa aman, ketika masuk atmosfer pecah panas. Ternyata kaitannya adalah tempat hidup yang cocok bagi manusia bumi dengan segala atmosfernya. Atmosfer bumi koko adalah cocok untuk manusia. Keluar dari atmosfer, manusia tidak bisa hidup. Butuh pengorbanan yang besar untuk bisa hidup di luar atmosfer. Orang ulang-alik itu butuh biaya yang besar untuk bisa bertahan. Kalau kita hidup dalam sesuatu yang Allah gariskan, kita aman. Termasuk orang kalau suami istri berhubungan biologis, aman, stabil, pikiran normal. Kalau di luar jalur, tidak aman, tidak stabil, banyak masalah. Jadi kalau menurut jalur Allah, itulah aman. Rezeki yang diambil Allah halalkan itu aman. Tapi kalau tempuh di luar jalur yang Allah halalkan, itu tidak aman. Semua punya kaitan. Ketika kita di bumi ini, kita yang semuanya di sini mengatakan di luar kita ini atas. Semua kita. Ini konsep bola. Taruhlah ini bumi pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, jaraknya 500 tahun. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini konsep bola. 7 lagi keluar. Jadi keluar, jadi 7 lapis langit. Lalu taruh langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Setelah itu kursi, setelah itu alma, air, setelah itu aras. Allah katakan Allah di atas aras. Ini semua dalam genggaman Allah. Taruhlah ini dalam genggaman Allah, ini aras, dalam genggaman Allah. Aras, air, kursi, langit 7, bumi, kita dalam. Kita yang di dalam ini berkata, mana Allah? Kata kita dalam, Allah di atas, kita di dalam ini. Apakah bertolak belakang dengan logika? Allah di atas kita ini. Di mana saja kita berada, Allah di atas kita. Kena dalam genggaman. Tidak bertolak belakang dengan logika. Kalau mau menerima konsep ini dengan benar. Bagi Allah mudah dalam genggamannya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak bertolak belakang. Tidak perlu Allah payah-payah, karena bagi Allah kecil sekali masalah yang kecil, di dalamnya semua dalam genggaman Allah. Tidak perlu payah Allah turun naik macam-macam mengatur. Jadi dalam genggaman Allah semua ini, sehingga tidak perlu membantah kalau Allah di aras, lalu Allah bertempat di atas aras. Bukan, aras itu dalam genggaman Allah, bukan Allah duduk bertempat di aras.